Cukup bagi teman-teman itu untuk belajar basic ilmu saja, kalian akan bisa membedakan sejauh itu loh, gitu. Gak perlu kalian jadi alim kayak Gus Baha, ya, atau siapa, kayak siapalah, sebutlah orang alim yang terlintas di pikiran kalian. Gak perlu kalian jadi seperti beliau-beliau semua untuk bisa membedakan, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Pasti teman-teman pernah mendengar orang yang berbicara agama di media sosial, entah di TikTok, YouTube, Instagram, ataupun media sosial yang lain. Dan kita nggak kenal mereka siapa. Kita nggak tahu backgroundnya, background pendidikan mereka itu siapa. Tapi tiba-tiba mereka berbicara menjelaskan tentang ilmu fikih, misalkan ilmu akidah, misalkan di media sosial. Sehingga kita secara tidak langsung terpapar. Secara tidak langsung kita mendengar ajaran yang disampaikan oleh mereka di media sosial. Baik apa tidak seperti ini? Baik, karena sekarang itu revolusi dakwah zamannya. Dakwah itu bisa di media apa saja. Dakwah itu sekarang viral. Jangan sampai media sosial yang ada di zaman ini, di teknologi kemajuan sekarang ini, itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Maka orang yang berdakwah, yang menyampaikan konten berbau agama, misalkan berbau keilmuan, misalkan di media sosial, itu baik untuk menandingi banyaknya konten yang cenderung ke arah negatif. Jadi sekarang ini zamannya dakwah itu viral, dakwah itu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, wa akhwatuha. Tapi terkadang karena kemudahan orang berbicara di media sosial atau di media apapun itu menyebabkan orang yang kadang tidak terlalu paham tentang agama itu membicarakan tentang agama, atau orang yang tidak paham dalam suatu ilmu itu tiba-tiba ngomong terhadap ilmu tersebut. Ini yang tidak baik, karena idza usnidal amru ila ghairi ahliha fangtadir asa. Jika sesuatu perkara itu disampaikan, disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan akan datang. Lantas bagaimana menyikapi ini semua? Ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Lora Kadam Siddiq tentang hal ini untuk menyikapi ini semua. Kurang lebih ini yang disampaikan. Dahulu di Maroko ada yang disebut sebagai Nizam Al-Hizbah, yaitu sebuah program di mana salah satu cabang programnya adalah untuk mengklasifikasi mana orang-orang yang alim beneran dan mana orang yang hanya sekedar menjadi seorang dai, pendakwah. Caranya bagaimana? Jadi dulu pemerintah Maroko di saat Islam lagi jaya-jayanya di sana nih ya, itu di setiap tempat-tempat umum seperti masjid atau madrasah selalu disediakan kursi, di mana orang yang semangat berbicara tentang agama ini nanti akan dipanggil oleh pemerintah. Kamu sekarang coba latar belakang pendidikan agama kamu seperti apa. Ketika dia sudah bisa memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah, latar belakang pendidikannya di mana, dan sudah sejauh mana dia belajar, apa saja kemampuan dirinya, maka ketika terbukti dia bisa menyampaikan pendidikan agama tadi itu dalam keadaan duduk di atas mimbar tersebut. Namun, ketika dia ternyata tidak berkompeten untuk menunjukkan hal-hal tadi, apakah dia lantas tidak diberi ruang untuk berbicara tentang agama? Enggak, dia tetap boleh untuk berbicara tentang agama, tapi dalam keadaan berdiri. Dia bisa menyampaikan, sholatlah kalian, kita harus semangat untuk ini, jihad, dan seterusnya. Tapi dalam keadaan berdiri. Sehingga masyarakat tahu, oh kalau yang berdiri ini, dia hanya menyampaikan motivasi. Kita ambil manfaatnya dari dia. Adapun untuk berbicara tentang hukum, berbicara tentang akidah, berbicara tentang fiqh, dan seterusnya, maka kita tidak boleh bertanya kepada yang berdiri. Kita cukup bertanya kepada siapa? Kita bertanya kepada yang sedang duduk itu, yang alim. Ini baik, ini keren banget gitu kan. Ya mustahil sekali untuk bisa diamalkan dan dilakukan sekarang entah oleh majelis tertentu atau oleh pemerintah. Di zaman dimana semua orang pengen berbicara. Maka mungkin salah satu cara terbaik untuk menghadapi itu semua adalah bukan dengan mengandalkan mereka-mereka itu lagi. Bukan dengan mengandalkan pemerintah, bukan mengandalkan institusi tertentu. Kita andalkan diri kita. Andalkan diri kita apa? Untuk bisa mengklasifikasi mana yang sekedar pendakwah dan mana yang betul-betul alim. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari basic-basic keilmuan yang tepat. Basic-basic ilmu agama yang tepat maksud kami. Cukup bagi teman-teman itu untuk belajar basic ilmu saja, kalian akan bisa membedakan sejauh itu loh, gitu. Gak perlu kalian jadi alim kayak Gus Baha, ya, atau siapa, kayak siapalah, sebutlah orang alim yang terlintas di pikiran kalian. Gak perlu kalian jadi seperti beliau-beliau semua untuk bisa membedakan gitu loh. Jadi, yuk pelajari basic-basic. Aqidatul Awamnya dibaca, Safinatun Najahnya dibaca,
Apalagi kitab-kitab yang simpel-simpel itu kuasai. Nanti kalian bisa dengan sendirinya untuk membedakan. Barakallah. Tapi setelah dipikir-pikir, sebenarnya hal ini tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama. Ini berkaitan dengan semua ilmu pengetahuan. Saya yakin satu buku paling populer ya di abad sekarang, The Death of Expertise, di matinya kepakaran, penulisnya itu Bapak James gak sih penulisnya? Itu berbicara bahkan di bidang kesehatan, di bidang IT dan seterusnya. Itu masyarakat kita lebih percaya kepada seorang selebriti yang punya followers lebih banyak dibandingkan orang yang betul-betul belajar selama bertahun-tahun. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk lebih skeptis menghadapi setiap pernyataan yang muncul di media sosial atau bahkan di dunia nyata. Kita pertanyakan setiap informasi yang didapat. Siapa? Ini orang yang ngomong berkompeten nggak di bidangnya? Gitu. Kalau misal nggak berkompeten, kita buang jauh-jauh. Jadi begini, zaman dulu sebelum ada media sosial, sebelum ada kemajuan teknologi seperti ini, orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan ilmu itu terkhusus di madrasah-madrasah misalkan, di tempat pengajian misalkan, dan di sekolah-sekolah. Hari ini dari rumah saja kita bisa menyampaikan ilmu, dari dapur saja kita bisa menyampaikan ilmu, dari kamar saja bahkan kita bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu, dan potensinya bisa didengarkan oleh semua orang. Potensi yang disampaikan oleh orang itu, saya misalkan seperti ini, itu bisa didengarkan oleh siapa saja, halayak ramai, orang tua bahkan sampai anak muda. Dan jika suatu ketika kita mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak kita dengar, sesuatu yang salah, bahkan kemudian dengan penyampaian yang bagus, dengan retorika yang bagus, kita tiba-tiba percaya, itulah yang menyebabkan kesesatan. Itulah yang menyebabkan kesalahan berpikir. Itulah yang menyebabkan orang tiba-tiba fanatik terhadap sesuatu, kemudian kita membenci sebaliknya. Jadi itulah dampak dari kemudian orang berbicara di media sosial. Lantas bagaimana cara agar kita tidak tersesat dan tidak masuk golongan orang-orang yang terlalu fanatik ini? Ada dua cara yang disampaikan oleh Lora Kadam Siddiq. Yang pertama adalah kita harus skeptis. Kita harus ragu dari apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara di media sosial itu. Siapapun, entah seorang kiai, entah seorang habib, entah seorang gus, bahkan jika dia menyampaikan sesuatu yang kemudian itu sesuatu yang sensitif misalkan, kita perlu skeptis, kita perlu ragu, apakah benar apa yang disampaikan oleh orang ini? Apakah benar ilmu itu seperti ini? Sikap skeptis ini mengajarkan kepada kita itu kritis, agar kita lebih terhindar dari kesalahan, tiba-tiba ikut saja, agar tidak seperti itu. Kritis inilah yang menjadikan kita itu mampu berpikir rasional. Benar nggak sih apa yang disampaikan oleh orang yang kita dengar itu? Jadi yang pertama skeptis. Tentunya bukan hanya skeptis saja, perlu adanya ilmu. Maka kewajiban kita adalah belajar. Jika kita memahami ilmu agama secara dasar saja, ilmu-ilmu yang diajarkan di pengajian-pengajian, kitab-kitab yang dasar saja, kita sudah cukup untuk memahami apa yang ada di kehidupan kita, terutama di bidang agama. Pelajari kitab-kitab dasar tentang agama itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi bekal kita agar kita tidak tersesat di dunia yang sekarang ini. Aqidatul awam, mabadi fikih, hadis, kita mempelajari itu sungguh-sungguh yang dasar-dasar saja. Kita nggak perlu jadi habaib, kita nggak perlu jadi Gus Bahak, kita nggak perlu jadi Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Hanya dengan dasar keilmuan agama ini kita sudah cukup agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terframing ikut golongan sesuatu kemudian membenci golongan sesuatu yang lain. Itu sudah cukup. Jadi yang pertama skeptis, yang kedua adalah memperdalam ilmu agama meskipun ilmu-ilmu yang dasar. Pun sikap ini bukan hanya untuk agama saja, untuk keilmuan yang lain. Ilmu-ilmu apapun. Misalkan Bitcoin, sekarang lagi ramai Bitcoin. Apakah Bitcoin itu zero sum game? Apakah tidak? Kita hanya memahami belajar tentang ilmu Bitcoin, ilmu kripto dasar, cari di internet saja, itu sudah cukup agar kita tidak ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan dengan tidak dibarengi keilmuan itulah yang menyebabkan kita tersesat. Jadi itu teman-teman. Menghadapi fenomena yang sekarang ini ramai, kita itu harus skeptis. Yang kedua harus mau belajar. Mau belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana menurut teman-teman? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.